Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Pak Menteri Kesehatan, Pak Ketua BNPB, yang kami hormati yang mewakili Panglima TNI, Pak Wasop TNI, yang mewakili Kapolri, Pak Kabaharkam, kemudian juga pada yang mewakili Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Dirjen, beserta seluruh teman-teman wartawan, baik media cetak maupun elektronik, dan tentunya Prof. Wiku selaku moderator acara ini. Pertama, ingin kami sampaikan bahwa secara nasional jumlah kasus aktif itu mengalami penurunan signifikan, yaitu minus 17,27% selama sepekan. Kemudian kita lihat juga tren kasus aktif ini di 5 provinsi berhasil diturunkan, yaitu DKI, Banten, Jawa Barat, DIY, dan Jawa Timur. Kemudian bed occupancy rate juga di bawah angka 70%. Kemudian kesembuhan di 5 provinsi itu meningkat di DKI, Banten, Jabar, DIY, dan Jawa Timur. Kemudian tren fatality rate itu juga turun di DKI, Jabar, Bali, dan juga tren peningkatan kepatuhan ini berdasarkan survei juga naik di kisaran 87-88%. Kemudian dalam 5-17 Februari ini kasus aktif nasional juga turun, minus 2,5,3%, dan secara jumlah kasus aktif turun dari 176.672 ke 162.182. Kemudian juga kita lihat tingkat kesembuhan naik 2,56% dan kematian turun. Nah, dari evaluasi penerapan PPKM, nah, kita lihat bahwa instruksi Mendagri, instruksi Mendes, surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan, instruksi Gubernur, ini seluruhnya sudah dikeluarkan. Kemudian juga persiapan daripada testing, ini Menteri Kesehatan telah mendistribusikan 653.375 kit antigen dan akan juga dilanjutkan saat dimulainya PPKM Mikro per tanggal 23 akan ditambahkan 1 juta kit. Kemudian tracer dari Satgas 4.188, dari Babinsa 29.491, dari Babin Kamtibmas sebesar 17.523. Kemudian sistem antigen ini terintegrasi dengan sistem yang ada di keuangan di Kementerian Kesehatan, dan tentunya ini siap untuk diagnosis dan tracing. Dukungan anggaran TNI Polri melalui program PEN, APBD maupun APBDS. Kemudian dukungan personil, TNI mendukung 29.736 Babinsa dan juga seluruh Babin Kamtibmas di 7 provinsi. Dari tentu kalau kita lihat capaian-capaian secara kasus aktif, kita lihat dari chartnya dalam 2 minggu terakhir memang terjadi penurunan di berbagai provinsi, baik itu di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, kemudian juga di Yogyakarta maupun di Jawa Timur. Jadi seluruh slope-nya itu turun. Kemudian kalau kita lihat bed occupancy rate itu juga turun di 7 provinsi, baik itu DKI, Jawa Barat, Banten, Bali, Jogja, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian berdasarkan hal tersebut, tentu kita melihat untuk kita tindak lanjuti daripada perpanjangan PPKM, karena PPKM termonitor bisa menekan baik itu berbagai kriteria yang diterapkan untuk menangani pandemi COVID. Jadi berdasarkan evaluasi tersebut,
para gubernur akan menindaklanjuti instruksi Mendagri yang telah diterbitkan, instruksi Mendagri nomor 4 tahun 2021. Kemudian juga perlu dilakukan penguatan operasional daripada kegiatan-kegiatan PPKM tersebut. Nah, kemudian juga isinya persiapan pelaksanaan 3T, kemudian juga pemerintah menyiapkan bantuan beras maupun masker, dan integrasi di zona, baik itu tingkat RT dengan pendataan 3T. Nah, pemerintahan provinsi diharapkan mengkoordinasikan pemetaan zonasi risiko, kemudian data penyaluran bantuan, dan melaporkan secara berkala ke Satgas Pusat dari Satgas Daerah. Nah, pokok-pokok pikiran, pokok-pokok perpanjangan tersebut tentu dengan parameter yang telah diterapkan 2 minggu terakhir, yaitu tentu untuk kabupaten kota penerapannya adalah tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, tingkat kematian di atas rata-rata nasional, dan tingkat ketersediaan rumah sakit di atas 70%. Nah, sedangkan di RT itu tetap zona merah adalah lebih dari 10 rumah di satu RT yang memiliki kasus konfirmasi positif selama 7 hari terakhir. Kemudian zona orange 6-10 rumah di satu RT dalam 7 hari terakhir. Zona kuning 1-5, kemudian zona hijau tidak ada 1 rumah pun. Nah, tentu dari PPKM Mikro ini ditegaskan bahwa perkantoran 50% work from home, kemudian instansi pemerintah ikut surat edaran Menpan, kegiatan belajar mengajar tetap dengan sistem online atau daring, kemudian sektor esensial beroperasi 100% dengan protokol kesehatan, pusat perbelanjaan sampai dengan jam 9 atau jam 21 dengan protokol kesehatan, dine-in maksimal 50% dengan protokol kesehatan, untuk yang delivery ataupun yang diantar itu tetap diperbolehkan, kemudian konstruksi beroperasi 100%, tempat ibadah maksimal 50%, fasilitas umum masih dihentikan, transportasi mengikuti daripada kondisi di wilayah dan dengan protokol kesehatan, dan cakupannya ini adalah 123 kabupaten kota sampai desa dan kelurahan di 7 provinsi di Jawa dan Bali. Nah, kemudian kalau kita lihat penugasannya nanti tetap penanganan di posko itu penanganan, pencegahan, pembinaan, dan dukungan, baik itu logistik, administrasi. Kemudian dari segi testing dilakukan swab antigen gratis, tracer menggunakan Babinsa dan Babin Kamtibmas, kemudian juga isolasi di rumah tangga, kemudian maupun terpusat di level RT, dan pemberian bantuan beras per rumah yang diisolasi mandiri selama 14 hari itu 20 kg beras, dan pemberian bantuan masker kain. Nah, ini dikoordinasikan oleh TNI Polri di tingkat masing-masing. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi bantuan, nah bantuan ini ada menggunakan berbagai sumber pembiayaan, baik itu APBDes, APBD Kabupaten Kota, anggaran TNI Polri, kemudian dari anggaran Kemenkes, BNPB, APBD Provinsi dan Kota, serta dari Bulog, Kemensos, Kemenperin, dan yang lain. Nah, tentu kita berharap bahwa pemberlakuan ini akan terus bisa menekan pandemi COVID. Dan ini tentu dibarengi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kemenkes terkait dengan vaksinasi.